Ya, hari ini mencuat dua topik hangat terkait informasi bisnis dan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan penyebab anjloknya ISG dan kemudian rencana dari Purba yang akan mengobrak-abrik bea cukai dan juga perbaiki ditjen pajak. Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ekonom Indef Eko Listianto. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas Yuda. Mas Eko agak-agak cemas nggak hari ini ya sahamnya ambruknya 6,8%. Tapi apakah memang MSCI ini salah satu sentimen yang membuat pelaku pasar hari ini begitu sangat khawatir dan banyak capital outflow? Apakah ada isu-isu sentimen lain, Mas? Ya, kalau saya menilai memang ini salah satu sentimen utamanya ya, tuntutan dari MSCI tadi gitu ya untuk data kepemilikan yang lebih handal begitu ya, termasuk konteks transparansi ke depan Mhm. begitu. Karena ini langsung menghit baik ke regulator ya, ke Yap. emiten maupun juga nanti untuk investor asing ke depan begitu. Itu salah satu faktor utama. Karena kemarin-kemarin ketika belum ada ini kan hentakannya nggak seperti hari ini ya Mhm. pagi ini Mhm. gitu. Nah, faktor lainnya ini juga salah satunya ya, kalau kita lihat adalah aspek globalnya itu sendiri ya. Kita lihat bahwa geopolitiknya semakin panas begitu ya. Trump mulai mengirim kapal-kapal yang mendekati Timur Tengah dan seterusnya itu akan juga membuat apa ya istilahnya ya, gambaran ekonomi global nanti juga akan sangat dinamis begitu, tantangannya banyak dan itu akan berimplikasi kepada faktor fundamental ya, kepada indeks-indeks begitu. Nah, faktor Mhm. ketiganya ya sebetulnya adalah cermin dari ekonomi domestik itu Iya. sendiri ya, bahwa IHSG pada hari ini tuh sepertinya tidak connect ya dengan situasi ekonominya yang ya memang tidak secerah, tidak sehijau yang selama ini terjadi di pasar modal begitu, sehingga mungkin mulai koreksi terjadi ya. Jadi tiga faktor itu saya rasa memang sangat menentukan dengan situasi IHSG pagi ini begitu. Mhm. Ini sepertinya paket combo sentimen negatif sekali ya buat perdagangan hari ini. Tapi kalau saya baca nih, Goldman Sachs sendiri memperkirakan aliran dana asing itu bisa keluar 2,3 miliar dolar apabila kebijakan dari MSCI ini diberlakukan. Bagaimana Anda melihat investor asing dengan penerapan kebijakan ini? Apakah memang trust-nya masih belum begitu baik dan perlu adanya restrukturisasi yang simultan sehingga bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik? Ya Mas Yuda ya, saya rasa memang itu adalah bagian dari ini ya. Sebetulnya tujuannya baik ya, adalah untuk membangun ke depan bahwa IHSG kita atau pasar modal kita memang transparan, terus Mhm. kemudian data-datanya juga memadai, handal begitu ya untuk dibaca oleh investor asing. Nah, cuma bacaan sejauh ini dari MSCI itu kan kelihatannya masih butuh Iya. pelengkap gitu ya, masih butuh berbagai macam tata kelola yang perlu dibenahi di domestik ini begitu, sehingga ya investor asingnya menjadi ragu-ragu begitu ya, dan implikasi dari ragu-ragu tersebut dan juga di luar mungkin juga ada, kita juga bersaing kan dengan pasar-pasar modal negara lain begitu ya, sehingga saya rasa memang ya dalam konteks langkah ke depan baik regulator emiten ya, itu perlu sekali gitu untuk mendorong ini supaya aspek transparansi, kepastian aturan begitu ya, itu lebih ini ya, lebih disegerakan begitu karena ini faktor yang struktural begitu ya, dan kita berharap dari situ kemudian investor asing lebih percaya dan kemudian masuk kembali ya ke pasar modal Indonesia begitu. Lalu seperti apa peran daripada otoritas sendiri terkait hal ini mengingat memang salah satu halnya ke depannya memang butuh adanya kerjasama, kemudian juga restrukturisasi yang simultan, tapi dengan momentum kali ini sepertinya bisa membuat berantakan dan efek domino yang cukup panjang. Bagaimana Mas Anda melihat ini? Iya, kalau dari sisi regulator memang ini ya bisa dibaca sebagai sinyal keras ya, bahwa reform transparansi pasar modal itu hal yang sangat penting begitu ya. Ini bukan bukan opsi tapi memang harus Mhm. gitu. Sehingga ini mungkin yang akan ke depan harus disegerakan begitu untuk membangun langkah jangka panjang ya, sustainabilitas dari atraktifnya pasar modal kita begitu ke depan begitu. Jadi saya rasa dengan pengumuman dari MSCI tadi itu memang men-trigger ya, kemudian saham kemudian terkoreksi, tapi ke depan perbaikan tata kelola itulah yang akan menjawab ya, apakah nanti kemudian memang indeks kita memang layak begitu untuk dinilai transparan, akuntabel ya, dan juga memang
cerah begitu ya ke pasar global ya, ke investor asing juga begitu dan domestik begitu. Mas Eko, yang menarik terkait dengan kebijakan penghitungan metodologi penghitungan free flow buat saham-saham Indonesia. MSCI ini menghapus rencananya kepemilikan PT atau perseroan terbatas dalam penghitungan. Menurut Anda setuju tidak dengan metodologi ini, dan seandainya diterapkan dampaknya seperti apa? Seandainya perlu dievaluasi, seperti apa yang harus dipersiapkan? Ya mungkin para pelaku langsung di lapangan lebih paham ya soal ini gitu. Tapi yang saya lihat ya secara makro begitu bahwa aturan ini atau katakanlah tuntutan ini yaitu untuk memperjelas ya supaya ke depan resiko dari pasar modal begitu ya dan juga opportunity-nya itu bisa tercapture secara baik begitu, dan juga untuk membuat ya pasar modal kita itu menarik ya bagi semuanya ya, bagi semua investor begitu, dengan resiko yang terukur begitu ya, sehingga menurut saya ya langkah-langkah yang disarankan itu adalah langkah-langkah yang memang merupakan best practice begitu ya. Dan kalau Mhm. itu dilakukan saya rasa kepercayaan ke depan ya tidak hanya sekedar karena apa istilahnya isu-isu yang sentimen saja begitu ya, tapi karena faktor fundamental tata kelola yang lebih baik, transparan, itu akan membuat ya Indonesia akan menarik begitu Mas Yuda. Mhm. Kita bergeser ke topik yang juga menarik. Semoga memang ISG hari ini kembali menghijau, tidak panik buat selling, dan juga harus tetap didukung oleh pemerintah dan regulator terkait dengan kebijakan MSCI ini nanti ke depannya, Mas ya.